Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra, NIM 1822 Saya dari mahasiswa STN Kadis, Prodi Hukum Tata Negara atau Siasat Syariah semester 6A. Jadi video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir atau UAS mata kuliah Hukum Konstitusi yang mana diampu oleh Ibu Askana. Jadi video ini bertugas ada 5 soal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu jelaskan konstitusi menurut para ahli. Jadi di sini saya mengambil para ahli yang pertama yaitu Dewa Gede Atmaja. Jadi kata beliau bahwasanya pengertian konstitusi itu dibedakan menurut definisi dan konseptual. Maksudnya ialah kalau definisi dapat dikatakan konstitusi himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma-norma atau kaidah-kaidah untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut. Yang kedua yaitu menurut para ahli dari Kenneth Clinton Were. Jadi menurut beliau bahwasanya konstitusi itu digunakan dalam dua pengertian. Yang pertama yaitu digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua yaitu konstitusi digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu digunakan untuk menggambarkan kumpulan peraturan yang biasanya dihimpun dalam suatu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang berkaitan erat dengan hukum tata negara atau peraturan negara. Baik, soal kedua yaitu jelaskan Piagam Madinah. Jadi jelaskan Piagam Madinah sebagai konstitusi. Jadi Piagam Madinah itu memang sebagai konstitusi negara yang berasaskan Islam dan disusun sesuai dengan syariat Islam. Jadi dapat juga disebut sebagai konstitusi suatu negara karena Piagam Madinah itu mengandung aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang mengikat masyarakatnya, yang menjamin hak asasi manusia pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi Piagam Madinah ini adalah suatu dokumen perjanjian antara masyarakat Madinah, Ansor dan Yahudi atau sekutu lainnya yang bersama pada Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari Piagam Madinah ini yaitu yang pertama yaitu menjamin hak-hak masyarakat. Yang kedua yaitu memenuhi segala kewajiban-kewajiban tentang apa yang telah ditetapkan di dalam Piagam Madinah tersebut. Baik, soal yang ketiga yaitu jelaskan klasifikasi dari konstitusi yang ada di Indonesia. Jadi untuk klasifikasi konstitusi yang ada di Indonesia ini yaitu merupakan suatu pembagian atau bentuk-bentuk dari konstitusi tersebut. Jadi di sini kita ambil bahwasanya klasifikasi konstitusi ini dapat dibagikan beberapa. Salah satunya yaitu konstitusi kaku dan tidak kaku. Yang kedua yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang ketiga yaitu konstitusi derajat tinggi dan konstitusi bukan derajat tinggi. Yang keempat yaitu konstitusi sistem presidensial atau parlemen atau parlementer. Yang keempat yang kelima yaitu konstitusi republik dan konstitusi kerajaan.
Jadi itulah pembagian-pembagian atau bentuk-bentuk dari klasifikasi konstitusi yang dikutip oleh atau yang dibakukan oleh para ahli yang ada di konstitusi tersebut. Baik, soalan yang keempat yaitu jelaskan bentuk negara. Jadi bentuk negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu negara kesatuan, yang kedua yaitu negara serikat atau negara federal. Jadi yang pertama yaitu negara kesatuan. Maksud dari negara kesatuan itu kedaulatan negaranya bersifat tunggal. Maksud dari tunggal yaitu satu, atau negara kesatuan ini mendapatkan pemerintahan pusatnya itu sebagai otoritas tertinggi atau sebagai kekuasaan yang tertinggi. Tidak ada kekuasaan-kekuasaan lain yang di bawahnya. Jadi itu maksud dari negara kesatuan. Adapun contoh dari negara kesatuan yaitu yang pertama ada negara Brunei Darussalam, negara Indonesia, dan negara Spanyol dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu negara serikat atau negara federal. Jadi kedaulatan di negara serikat ini atau di negara federal ini berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contohnya yaitu Malaysia. Malaysia merupakan negara serikat atau negara federal. Amerika Serikat, India, dan Jerman, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima atau soal yang terakhir yaitu bagaimana keadaan konstitusi di Indonesia saat ini menurut mahasiswa. Jadi kalau menurut saya keadaan konstitusi yang ada di Indonesia ini belum berjalan dengan baik. Kenapa? Karena jika kita lihat sejarahnya bahwasanya konstitusi yang ada di Indonesia ini telah terjadi beberapa kali perubahan, sehingga menyebabkan keadaan politik yang ada di Indonesia ini tidak berjalan dengan seimbang. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi konstitusi pada masa tahun 1999, yang kedua yaitu perubahan konstitusi atau amandemen konstitusi yang terjadi pada tahun 2000, yang ketiga yaitu pada tahun 2001, dan yang keempat yaitu terjadi pada tahun 2002. Jadi di Indonesia sudah terjadi 4 kali perubahan konstitusi, sehingga dengan banyaknya perubahan-perubahan konstitusi tersebut mengakibatkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini tidak berjalan dengan efektif. Di sisi lain juga, kenapa konstitusi di Indonesia ini tidak berjalan dengan efektif? Karena pemerintah belum bisa mengoptimalkan atau menjalankan kepemerintahannya sebagaimana mestinya, sehingga terjadinya beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Mungkin itulah jawaban dari saya mengenai soalan UAS yang diberikan oleh Ibu Askana, yang mana mata kuliahnya yaitu Hukum Konstitusi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.